Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Rizky Adisutio dengan NIM 12050116997. Saya akan mengolah sebuah soal probabilitas dan statistik tentang statistika deskriptif, yakni statistika deskriptif dengan mengolahnya secara manual. Oke, langsung pada ke sebuah soal. Berikut merupakan data mengenai mahasiswa setiap jurusan pada Fakultas Tarbiyah, sebuah universitas Islam di Indonesia, pada tahun 2019. Berikut nama pada tiap-tiap program studinya, meliputi pendidikan geografi, kimia, dan seterusnya sampai pendidikan bahasa Arab. Dan ini merupakan jumlah mahasiswa atau jumlah data pada tahun 2018 dan 2019. Pada data-data tersebut, kita akan menentukan masing-masing variabel pada tahun 2019 dan hitunglah mean atau rata-rata, median, modus, kuartil pertama dan ketiga, dan yang kedua yaitu menghitung varian, standar deviasi atau simpangan baku, rank, interquartile rank, coefficient of variation, dan z-score. Dan soal yang terakhir, kita akan menentukan apakah terdapat distribusi miring atau square pada soal tersebut. Oke, untuk langkah penyelesaiannya, data-data pada tahun 2019 tadi kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Maka kita dapatkan data ke-1 sampai ke-7 yakni 220 sampai dengan 500. Oke, lanjut kita akan menghitung untuk mean sampai dengan distribusi miring. Oke, yang pertama yakni mean. Mean atau rata-rata mempunyai rumus rata-rata sama dengan data pertama atau data yang ke-1 ditambah data yang kedua sampai data ke n atau data yang ke-7. Lalu dibagi dengan n atau banyaknya jumlah data. Maka dapat kita hitung 220 untuk data yang pertama ditambah 280 data yang kedua ditambah 300 ditambah 320 ditambah 400 ditambah 400, lalu yang terakhir ini ditambah 500 pada data ke-7. Lalu memiliki hasil yakni 2420. Lalu dibagi dengan 7. Maka hasilnya yakni 345,71. Jadi hasil mean-nya yakni atau rata-ratanya 345,71. Oke, lanjut yang kedua yakni median. Median mempunyai rumus sama dengan median jumlah banyaknya data atau n ditambah 1 lalu dibagi 2 dalam posisi terurut. Median ini bisa juga disebut dengan data yang berada di tengah-tengah. Oke, median sama dengan nilai jumlah banyaknya data yakni sama dengan 7 lalu ditambah 1 dan dibagi 2 yakni sama dengan 4. Maka mediannya yakni mempunyai nilai 320 yakni pada data keempat. Oke, lanjut ke modus. Modus ini adalah nilai data yang paling sering muncul. Nah, bisa kita lihat pada data berikut, nilai yang sering muncul yakni 400. Dia muncul 2 kali pada data kelima dan data keenam. Maka modusnya adalah 400. Oke, lanjut ke pencarian kuartil pertama dan kuartil ketiga. Nah, pada sebuah data ini memiliki nilai 100%, yakni kita bagi 4, 25%, 25%, 25%, dan 25%. Dan untuk yang kuartil yang kedua, dia merupakan median atau nilai yang berada di tengah-tengah. Untuk yang kuartil pertama dan kuartil ketiga akan kita cari proses perhitungannya. Untuk kuartil yang pertama yakni sama dengan nilai atau jumlah banyaknya data ditambah 1 lalu dibagi dengan 4. Maka kuartil satunya yakni 7 ditambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 2. Maka
kuartil pertama pada nilai tersebut, yakni pada terdapat pada data yang kedua, yakni 280. Dan untuk data yang ketiga, rumusnya yaitu kuartil 3 sama dengan 3 dikali jumlah banyaknya data ditambah 1 dibagi dengan 4. Maka bisa kita lihat proses perhitungannya, yaitu 3 dikali 7 ditambah 1 dibagi 4, yakni 3 ditambah 3 dikali dengan 7 ditambah 1 dibagi dengan 4 sama dengan 6. Maka data untuk kuartil yang ketiga yakni pada data yang ke-6, yakni 400. Oke, lanjut ke yang nomor 2. Menghitung varian standar deviasi atau simpangan baku, rank, interquartile rank, coefficient of variation, dan z-score-nya. Nah, yang pertama yakni standar deviasi. Mempunyai rumus sebagai berikut. S atau standar deviasi sama dengan akar dari masing-masing data dikurang dengan rata-rata yang dikuadratkan, lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data dikurang 1. Maka bisa kita cari proses perhitungannya. Standar deviasi sama dengan akar 220 pada data pertama dikurang 345,71 pada rata-rata, lalu dikuadratkan. Untuk data yang kedua sampai data yang terakhir sama prosesnya, lalu dibagi dengan 7 dikurang 1. Maka kita dapatkan hasilnya, yakni 15.803. Dan ini hasil dari 220 dikurang 345,71 dikuadratkan dan ditambah dengan hasil yang perhitungan yang kedua yang di sini, lalu sampai yang terakhir yakni 23.805,40 pada data yang ketujuh. Lalu dibagi dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6. Maka kita dapatkan hasilnya yakni 52.571,4 dibagi dengan 6. Dan didapatkan hasilnya yakni 8.761,9. Lalu hasil tersebut kita kuadratkan dan mendapatkan hasil yakni 93,60. Jadi standar deviasi pada data tersebut 93,60. Oke, lanjut ke varian. Varian mempunyai rumus yakni standar deviasi yang dikuadratkan. Maka standar deviasi sama dengan standar deviasi yang sama varian sama dengan standar deviasi yang dikuadratkan atau 93,60 dikuadratkan. Maka kita dapatkan hasilnya yakni standar deviasi sama dengan lalu kita dapatkan hasilnya yakni varian sama dengan 8.760,96. Oke, kita lanjut yang berikutnya yakni rank. Rank mempunyai rumus sama dengan rank sama dengan nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Maka nilai terbesar pada data berikut ini yakni 500 dan dikurang dengan 220 untuk nilai yang terkecil. Maka dapat didapatkan hasilnya yakni 280 untuk rank. Oke. Untuk selanjutnya yakni interquartile rank. Interquartile rank memiliki rumus yakni kuartil 3 dikurang dengan kuartil 1, di mana kuartil 3 dan kuartil 1 tadi sudah kita dapatkan pada pencarian sebelumnya. Maka interquartile rank yakni untuk kuartil ketiga 400 pada data ke-6 tadi, dan kuartil pertama yakni 280 pada data kedua. Maka 400 dikurang 280 sama dengan 120. Maka interquartile rank-nya yakni 120. Oke, lanjut ke coefficient of variation. Coefficient of variation yakni mempunyai lambang CV. Coefficient of variation sama dengan standar deviasi dibagi dengan rata-rata dikali dengan 100%. Maka dapat kita cari
proses pencariannya, yaitu coefficient of variation sama dengan 93,60 pada standar deviasi yang dibagi dengan rata-rata, yakni 345,71, lalu dibagi dengan 100%, maka mendapatkan hasil 27,7%. Jadi hasil coefficient of variation-nya yaitu 27,7%. Lanjut pada Z-score. Z-score sendiri memiliki rumus yaitu Z sama dengan data, masing-masing data dikurang bayar rata-rata dibagi dengan standar deviasi. Untuk Z-score ini kita akan mencari masing-masing data pada data pertama sampai data ketujuh. Untuk data yang pertama dapat kita cari proses pencariannya yaitu Z-score sama dengan 220 dikurang 345,71 dibagi dengan 93,60. Maka Z-score-nya memiliki nilai sama dengan min 1,34. Untuk data yang kedua yaitu 240 dibagi dengan 345,71, 280 pada data kedua, lalu dikurang dengan 345,71, lalu dibagi dengan standar deviasi yakni 93,60. Maka Z-score yang kedua memiliki nilai min 0,70. Dan untuk data yang ketiga sama seperti proses yang kedua dan pertama untuk hasilnya. Untuk hasil data yang Z-score yang ketiga yaitu min 0,48, dan untuk yang keempat min 0,27, dan untuk yang kelima Z-score yang kelima yaitu 0,58, yang kelima sama, yang keenam sama, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu memiliki hasil Z-score yang ketujuh sama dengan 101,64. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Kita akan menentukan apakah terdapat distribusi miring pada data program studi pada tahun 2019 tersebut atau skewen. Untuk distribusi miring yaitu mempunyai 3 patokan, yaitu apabila lab skewen yakni mean atau rata-rata lebih kecil daripada median, dan untuk simetrik yakni sama dengan rata-rata sama dengan median, dan untuk right skewen yaitu median lebih kecil daripada rata-rata. Nah, pada data sebelumnya kita sudah mencari rata-rata dan mediannya, yang kita dapatkan yakni rata-rata sama dengan 345,71, dan untuk mediannya yaitu 320. Nah, dari data kedua data tersebut sudah kita bisa melihat yakni yang dimana median sama dengan 320 lebih kecil daripada rata-rata, yakni sama dengan 345,71. Nah, dari pencarian ini sudah kita dapatkan hasilnya yaitu right skewen, karena median lebih kecil daripada nilai rata-rata. Jadi untuk derajat kemiringan atau distribusi miringnya yaitu right skewen. Untuk hasil keseluruhan data-data yang sudah kita cari, saya sudah tampilkan di sini. Untuk data yang pertama yaitu rata-rata, kita mendapatkan hasil 345,71, dan untuk median 320, modus 400, kuartil pertamanya 280, kuartil kedua 400, variannya 8.760,96, dan untuk standar deviasi atau timbangan bakunya yaitu 93,60, dan untuk rank 280, interquartile rank 120, untuk coefficient of variation yaitu 27,7%, dan untuk Z-score, untuk Z-score yang pertama yaitu min 1,34, dan yang kedua ini yang ketiga sampai yang dengan yang ketujuh yaitu 1,64. Dan untuk yang terakhir distribusi miringnya atau skewennya yaitu mendapatkan hasil right skewen. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam pengolahan soal tentang statistika deskriptif tadi.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.